Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang kita rasakan, yang kita nikmati ini, kita dapatkan. Dan tidaklah kita itu dianggap bersyukur kalau tidak diwujudkan dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang kita laksanakan berupa amal kebaikan, amal ibadah, merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan pahala kita kelak di hari kiamat. Amin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang menjadi panutan tidak hanya bagi umat muslim, orang yang beriman, tapi bahkan bagi seluruh umat manusia. Dia yang memberi cahaya, membawa cahaya kebenaran, membawa cahaya yang mencerahkan manusia dari kejahilan, kebodohan zaman yang tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada pedoman. Maka beliaulah yang membawa risalah ini. Dan setiap apa yang kita ucapkan dari kebaikan, setiap syahadat yang diucapkan seorang muslim, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat limpahan pahalanya karena beliau yang mengajarkannya. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan, maka dia mendapat kebaikan pahala dari orang yang mengamalkannya. Semoga kita menjadi umat beliau yang mau mentaati perintahnya, menjaga sunnah-sunnahnya, menjadikan beliau sebagai pedoman, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita masail jahiliyah. Terakhir kita membahas tentang yang ke 108, tentang 108. Sekarang kita membahas ke 109. Nah, At-Tasi'ah Ba'dal Mi'ah, 109. At-Takdzib bi ba'di ma akhbarat bihi rusul anil yaumil akhir. Ciri orang jahiliyah yang mereka yakini, yaitu mereka mendustakan sebagian apa-apa yang dibawa, yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul tentang hari kiamat. Kalau yang 107 itu mereka mengingkari hari kiamat. 108 mereka mengingkari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang 109 ini mereka mendustakan sebagian dari apa-apa yang dikabarkan, yang dibawa oleh para nabi dan rasul tentang hari kiamat. Berarti ini rinciannya. Dalilnya kama fi qaulihi, yang pertama adalah surah Al-Kahfi ayat 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya
terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liqa'i, dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha at-takdzib biqaulihi maliki yaumiddin. Nah, ini di surah Al-Fatihah. Dan di antara keingkaran mereka adalah mereka tidak percaya atau mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maliki yaumiddin. Dia yang menguasai, dia raja di hari kiamat. Dalil selanjutnya wa qaulihi, ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 254. La bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Tidak ada jual beli, tidak ada hubungan teman kekerabatan, dan tidak ada syafaat kelak di hari kiamat. Ini dalil ketiga. Yang keempatnya dari surah Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali mereka yang bersyahadat bil haq, dengan kebenaran, yaitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hum ya'lamun, dan mereka tahu artinya, tahu konsekuensinya. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi masalah ke-109 ini adalah rincian dari masalah sebelumnya. Kalau masalah sebelumnya yaitu tentang mereka orang jahiliyah mendustakan atau tidak percaya dengan adanya hari kiamat secara global atau secara keseluruhan. Mereka hanya percaya bahwasanya kehidupan ini hanya di dunia ini saja. Gak ada kebangkitan, gak ada hari kiamat, gak ada surga, gak ada neraka. Nah, ini yang dipercayai, diyakini oleh orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Nah, dalil yang pertama adalah apa yang di dalam surah Al-Kahfi ayat 105. Ini berarti ayat-ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi ini cuma 110. Ini 105-nya. Nah. Jadi kalau kita bahas dari sebelumnya, yaitu dari 103, qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah, apakah kalian mau aku beritahukan terhadap orang-orang yang merugi dengan amal perbuatan mereka. Amal yang mereka lakukan dunia ini gak ada artinya, gak ada apa-apanya, gak ada gunanya. Sebanyak apapun mereka berbuat kebaikan, sebanyak apapun mereka beramal kebaikan, mereka membantu orang lemah, orang miskin, mereka bersedekah, gak ada artinya. Orang-orang yang model seperti itu, apa ciri-cirinya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka ini orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, ya tidak menyembah Allah, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Mereka adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang mengira, orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, gak mendapat petunjuk, tapi mereka wahum yahsabuna, mereka mengira annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, telah berbuat sebaik-baiknya, telah berbuat baik sebaik-baiknya, telah berbuat amal kebaikan yang banyak, telah berbuat berjasa kepada kemanusiaan, kepada kehidupan ini. Mereka menyangkanya seperti itu, padahal mereka tersesat dalam kehidupan dunia, tidak beribadah hanya kepada Allah, tidak menyembah Allah, atau tidak mempercayai adanya nabi dan rasul.
Nah, ayat ke-15 itu yang menjelaskan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang yang kafir, ingkar, tidak mau percaya bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liqaih, dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menganggap atau menjadikan timbangan kebaikan mereka itu sebagai sebuah hasil dari amal perbuatan mereka. Gak ada timbangannya sama sekali. Hasil perbuatan baik mereka, hasil amal yang mereka capek-capek mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwanya tentang kebaikan yang mereka usahakan, itu tidak ditimbang, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka ingkar, kafir terhadap ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah ini bisa diartikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bisa diartikan tentang adanya hari akhir, hari kebangkitan, hari kiamat, wa liqaih, dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang kafir yang bukan orang Islam, bukan orang yang beriman, mereka berbuat baik. Tapi apa? Atas nama kemanusiaan, atas nama rasa kemanusiaan saja. Tidak ada untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu ayat Maliki Yaumiddin. Atau sebelumnya yang ayat tadi. Jadi ada hadisnya dari An Mus'ab bin Sa'ad. Jadi Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak namanya Sa'ad. Di antara anak-anaknya berarti dia tabi'in. Tapi ada anaknya juga yang termakan oleh fitnah. Jadi anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia kan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Anaknya tabi'in yang soleh, ini namanya Sa'ad, namanya Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada anaknya yang lain dan dia terkena fitnah, ikut campur dalam perebutan kekuasaan. Namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Umar ini yang memimpin tentara ketika pembantaian Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Jadi hanyut di dalam fitnah kekuasaan. Nah, ini Mus'ab ini tabi'in yang solih. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Sa'altu abi, saya bertanya kepada ayahku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang ayat Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah, apakah kalian mau aku ceritakan tentang orang-orang yang rugi dengan amalnya? Humul Kharuriyah, apakah mereka itu orang Khawarij? Khawarij ini kan orang yang membangkang, tidak mau ikut kelompoknya Ali, dan tidak mau taat kepada pemimpin. Khawarij. Nah, itu yang saudaranya itu yaitu ikutnya model seperti itu, termakan oleh fitnah. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, la, bukan mereka, bukan Khawarij. Hum al-Yahud wan Nasara. Mereka yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani mendustakan atau tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
amal Yahudu fakadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan nabi-nabi yang sebelumnya yang diutus kepada Bani Israel, tapi kepada nabi yang terakhir mereka tidak mau beriman. Wa aman nasara kafaru bil jannah. Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, mereka mengingkari adanya surga. Bukan tidak adanya surga, tapi mengingkari tentang surga. Wa qalu, mereka mengatakan la ta'ama fiha wala syarab. Di surga itu enggak ada makanan, tidak ada minuman. Pokoknya ada surga, ya sudah masuk surga gitu saja. Tidak ada kenikmatan yang menjadi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia. Fal jannatu wa ma fiha minat ta'am wa syarab qad ahbarat bihi Rasul. Padahal surga dan neraka, yang surga itu banyak nikmat di dalamnya, ada kenikmatan, ada makanan, ada minuman, segala kenikmatan yang ada itu diceritakan, disampaikan oleh para nabi dan rasul. Tapi itu diingkari oleh orang Nasrani. Nah, ini pengingkaran orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka menganggap mereka selama di dunia ini sudah berbuat baik semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, tidak beriman dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat tentang Maliki Yaumiddin. Nah, Allah adalah yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Nah, mereka menganggap bahwa hari pembalasan itu tidak ada. Semua kebaikan yang ada di dunia itu dibalas di dunia, dan kejahatan yang dilakukan di dunia maka dibalas dengan penyiksaan di dunia juga. Jadi tidak ada hari kiamat, hari kebangkitan yang orang baik dibalas dengan kebaikan, orang jahat dibalas dengan siksa dan azab. Mereka tidak mempercayai ini. Nah, kenapa mereka mempercayai ini? Di antara kepercayaan batil yang diyakini orang-orang jahiliyah adalah kayak model reinkarnasi. Orang itu kalau dulunya hidup pernah berbuat baik, nanti dia rohnya, nyawanya akan dihidupkan lagi menjadi orang yang enak hidupnya, orang yang penuh kenikmatan. Itu balasan atas kehidupannya yang terdahulu. Mereka menganggap balasan itu hanya di dunia saja. Yaitu orang-orang yang menganggap ada model seperti itu. Nah, ini adalah orang yang menganggap kehidupan akhirat itu tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat jahat. Yang selanjutnya yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 254. La bai'un fiha wala khullatu wala syafa'ah. Nah, di hari kiamat kelak itu hari tidak ada jual beli di dalamnya. Di hari itu wala khullah, enggak ada persahabatan, enggak ada teman, karib kerabat, teman dekat yang bisa menolong kalian. Wala syafa'ah, dan tidak pula ada orang yang bisa memberi syafaat. Syafaat itu hanya berlaku bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syafaatnya atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberi syafaat orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa orang itu mengandalkan syafaat. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu di Mekah, mereka menganggap kalaupun kami mati kelak di hari kiamat, kami akan mendapat syafaat. Syafaat dari siapa? Dari tuhan-tuhan mereka, dari Lata, Uzza, dari berhala mereka. Padahal ini adalah syafaat yang tidak mungkin.
Tidak ada jaminan mereka mendapat syafaat seperti itu. Karena penyembahan yang mereka lakukan adalah kesyirikan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat la bai'un fiha, enggak ada jual beli. Enggak bisa kita menjual harta kita untuk menebus kesalahan kita. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, kemudian mereka ingin menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka, ingin menebus dirinya, tidak akan diterima tebusan itu walaupun dia menebusnya dengan seluruh bumi ini emas dijadikan tebusannya. Tidak bisa. Nggak ada jual beli, nggak ada transaksi lagi. Itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan, bukan hari amal, hari jual beli lagi. Wala khullah, enggak ada teman karib yang bisa menolong. Kalau di dunia orang bisa mengandalkan kenalannya, sahabatnya, teman dekatnya. Di akhirat semua menyelamatkan dirinya masing-masing. Semua disibukkan dengan keselamatan diri masing-masing. Nah, ini dikuatkan dengan dalil yang keempat, yaitu surat Az-Zukhruf tadi. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'atu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan tidaklah orang-orang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala, orang kuat, orang yang mereka anggap sebagai penyelamat yang mereka sembah, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang yang menyembah mereka, kepada orang-orang yang mengagungkan mereka. Illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran. Nah, al-haq di sini ditafsirkan dengan qaul la ilaha illallah. Ucapan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali mereka itu orang yang bersaksi dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui artinya. Ini kalau dalam urutan syurutus syahadah, syarat la ilaha illallah, ini urutan pertama, yaitu al-ilmu. Orang yang mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kan banyak kita dengar miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah kalau diibaratkan dengan kunci, kunci itu harus pas, ada geriginya, dan gerigi itu adalah syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama ini adalah mengetahui. Jadi kalau ada orang bersyahadat tapi nggak tahu artinya, ya tidak bisa membantu. Orang yang mengucapkan sesuatu tapi tidak paham artinya, orang mengigau, orang yang meracau, yang tidak tahu artinya. Sebagaimana orang yang tidak sadar, orang gila, orang yang bermimpi, orang tidur yang mengigau, nggak ada artinya. Nah, ini jadi syafaat itu berlaku hanya bagi orang yang bersaksi dengan kebenaran, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk syahadat, dalam segala bentuk ibadahnya, dan dia tahu konsekuensinya dan dia melaksanakan apa konsekuensinya. Ini keimanan kepada hari kiamat dan apa-apa yang meliputinya. Jadi di antara ciri-ciri orang jahiliyah yang ada dari zaman dahulu dan bahkan ada sampai zaman sekarang, yaitu orang-orang itu tidak mempercayai sebagian apa-apa yang terjadi di hari kiamat, hari setelah kematian. Ada orang-orang yang tidak mempercayai adanya siksa kubur. Mereka menganggap dalil-dalil dari siksa kubur ini tidak kuat. Nah, mereka tidak meyakininya. Ada yang menganggap tidak ada akan datangnya
atau tanda-tanda hari kiamat. Tidak percaya bahwa matahari akan terbit dari barat. Tidak percaya bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tidak percaya dengan akan turunnya Dajjal yang menjadi fitnah bagi manusia. Tidak percaya dengan adanya mizan, timbangan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya adanya balasan di surga dan neraka. Orang zaman sekarang dengan kalimat yang macam-macam, kalimat yang indah itu bisa menyesatkan orang dengan kalimatnya yang yang indah atau yang disamarkan. Yang terkenal itu ucapan orang yang mengatakan kita itu ditakut-takuti oleh para penceramah tentang ramalan-ramalan masa depan yang mereka sendiri tidak pernah merasakannya. Jadi hari kiamat itu dianggap sebagai ramalan masa depan. Padahal keimanan kita di hari kiamat itu bukan dasar dari sekedar akal saja. Tapi lebih lebih kuatnya, mayoritasnya, dalil-dalilnya adalah keyakinan kepada atau iman kepada hal-hal yang gaib. Karena tentang hari kiamat tidak bisa kita 100% menggunakan akal dalam hal ini, karena semuanya yang kita yakini adalah apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang yang membawa berita itu kita yakin dia itu tidak pernah berbohong dan dia bisa dipercaya, maka kita mempercayai segala apa yang datang darinya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dibawa oleh Nabi kalian, maka ambillah, percayai, laksanakan. Dan apa yang dicegah, dilarang olehnya, maka jauhilah. Nah, ini diantara orang ada yang mengingkari seperti ini. Nah, mereka termasuk orang-orang yang mempunyai sifat jahiliyah, seperti Mu'tazilah yang tidak mempercayai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak percaya dengan adanya syafaat, tidak percaya dengan mizan, tidak percaya dengan adanya telaga Nabi SAW, adanya Shirathul Mustaqim, jembatan, titian. Nah, ini semua adalah rangkaian dari iman kepada hari kiamat. Nah, yang 110, al-ashirah ba'dal mi'ah, qatlul ladina ya'muruna bil qisti minan nas. Di antara ciri orang jahiliyah adalah mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan, kebenaran. Mereka membunuh, menghalangi, tidak hanya menghalangi, tidak hanya menyiksa, tapi berani membunuh orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran, mengajak kepada keadilan, memperjuangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelakuan atau perbuatan oleh orang-orang Yahudi seperti yang sudah. Jadi mereka ketika datang seorang pemberi peringatan, justru mereka ancam, mereka mereka takut-takuti, mereka larang, mereka halangi. Ketika Nabi Nuh memberi peringatan kepada kaumnya, mereka menjawab, la ilam tantahiyanuhu latakunanna minal marjumin. Kalau engkau tidak mau berhenti dari memberi peringatan untuk mengajak ibadah kepada Allah, ya wahai Nuh, engkau akan kami rajam, kami bunuh. Nabi saja diancam untuk dibunuh. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain, surat Hud ayat 91, ini tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Walau la rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina bi aziz. Kalau tidak karena keluarga besarmu wahai Syuaib, tentu engkau akan kami rajam, kami bunuh. Wa ma anta alaina bi aziz,
engkau bagi kami dalam pandangan kami bukan termasuk orang yang kuat, orang yang terpandang, bukan termasuk orang yang kami hormati. Nabi saja diperlakukan seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini lebih banyak lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepada kalian seorang nabi dan rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu dan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri, maka fafariqan kadzabtum, sebagian dari nabi-nabi itu kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian lagi kalian bunuh. Orang Yahudi membunuh para nabi-nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dalam ayat yang lain masih di surah Al-Baqarah ayat 61, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka, orang-orang Yahudi itu, karena mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi-nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu dalam surah Ali Imran ayat 21, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka membunuh para nabi bighairi haq, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka juga membunuh orang-orang yang memerintahkan, mengajak kepada kebenaran, minan nas, dari orang-orang, dari manusia. Fabashshirhum, berilah kabar gembira bagi mereka, bi'adzabin alim, dengan adab yang sangat pedih. Jadi mereka orang-orang yang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini tidak puas dengan hanya mereka sendiri yang ingkar, yang sesat, yang membangkang, tapi mereka menghalangi kebenaran itu sampai kepada orang lain. Mereka menginginkan semuanya sama, sesat seperti mereka. Kalau ada orang yang mengajak kepada kebenaran, mereka binasakan. Mereka bunuh, bahkan nabi pun mereka bunuh, apalagi manusia biasa. Jadi gambaran tentang kejahatan dari Bani Israel dalam membunuh para nabi dan rasul yang datang kepada mereka ini sangat tidak masuk akal. Sangat di luar nalar dan akal manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya jangankan membunuh seorang nabi, membunuh manusia biasa saja yang tidak karena suatu kesalahan, maka kalian seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa saja untuk bisa hidup, menjadi menghormati hak hidupnya, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan manusia itu seluruhnya. Nah, inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah tentang pembunuhan yang pertama yang terjadi dalam sejarah manusia, yaitu tentang anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq, dan bacakanlah kepada mereka tentang cerita dua anak Nabi Adam. Nah, cerita itu benar, cerita yang ada dalam Al-Quran itu bukan fiksi, bukan karangan, bukan khayalan, tapi benar.
id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika mereka mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diterima dari salah satunya yaitu Habil, dan yang tidak diterima Qabil. Qala la aqtulannak. Yang tidak diterima mengatakan, aku akan membunuhmu. Maka Habil tidak mau membalas. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Jadi ini kejahatan pertama. Ini sebagai gambaran bahwasannya pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang karena kisos, karena hukuman, maka seakan-akan dia menghancurkan hak hidup manusia. Padahal itu kalau orang yang berjuang dengan kemanusiaan, hak yang mendasar bagi umat manusia untuk mempunyai hak hidup di dunia ini. Tidak seorang pun berhak merampas hak hidup orang lain. Nah, ini tentang orang-orang yang membunuh orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana orang-orang Yahudi ini juga mengancam dan akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka merasa sudah membunuh. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Di surah An-Nisa 157. Mereka orang-orang Yahudi ini mengatakan, kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan mereka. Di antara kejahatan orang-orang jahiliyah adalah mereka merampas hak hidup manusia yang berani memperjuangkan kebenaran. Jadi orang yang sombong itu cirinya atau definisinya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, takabur itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Artinya mereka menganggap orang lain tidak berhak untuk hidup, tidak berhak untuk menikmati hak hidupnya. Nah, ini adalah kejahatan dari orang-orang orang-orang jahiliyah. Ini 110. Nah, kita lanjutkan. Al-hadiyah asyara ba'dal mi'ah. 111. Al-imanu bil jibti wat taghut. Mereka percaya bil jibti wat taghut. Jibti ada yang menafsirkan dia adalah setan, ada yang menafsirkan dia itu sihir. Wat taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ada yang menafsirkan al-jibtu itu sihir, wat taghut syaitan. Ini dan semua penafsiran ini tidak ada yang bertentangan. Semuanya menuju satu pemahaman yang sama. Ada yang mengatakan al-jibtu itu as-sahir, tukang sihir, wat taghut kahin, dukun, tukang tenung. Dan beberapa penafsiran yang lain, ada yang menafsirkan al-jibti itu asnam, berhala-berhala. Wat taghut yaitu apa yang dipersembahkan kepada berhala-berhala tersebut, atau semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya bahwasanya orang-orang Yahudi itu didatangi oleh orang-orang dari kafir Quraisy.
Lalu mereka bertanya, siapa yang lebih benar? Apakah kami orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, ataukah Muhammad yang membawa ajaran baru ini? Nah, mereka lebih membela siapa? Orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Maidah ayat 60 dijelaskan, "Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah." Maukah, katakanlah, apakah kalian mau aku beritakan sesuatu orang yang lebih buruk balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa itu? Mallanahullah. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaihi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikutuk menjadi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Dikutuk, dijadikan kera dan babi. Wa abadat taghut, dan mereka beriman kepada taghut, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itu orang-orang yang paling buruk tempatnya dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Nah, inilah orang-orang yang beriman kepada taghut dan al-jibt. Mereka walaupun sudah beriman kepada Allah, tapi mereka masih percaya kepada kepada setan, kepada sihir, kepada kekuatan yang lain. Padahal itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengira mereka itu beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu dan beriman terhadap apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkarinya. Jadi beriman kepada taghut ini bisa diartikan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, atau mentaati sesuatu melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman kepada taghut, percaya kepada taghut dan al-jibt. Mungkin ini yang kita jeda sebentar untuk adzan, habis ini kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi beriman kepada taghut. Nah, taghut ini macam-macam pengertiannya. Ada yang menafsirkan taghut itu adalah asyaiton ad-da'i ila ibadati ghairillah. Setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan taghut itu al-hakim al-jair. Pemimpin yang dolim, pemimpin yang diktator. Maka orang-orang yang mau membangkang atau memberontak dari pemimpin biasanya mengatakan pemimpin mereka itu taghut. Karena membuat undang-undang atau peraturan yang berhukum kepada selain Allah. Yang ketiga, ahladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Nah, ini orang yang berhukum tidak atas apa yang Allah turunkan, yaitu tidak dengan aturan Allah, tidak dengan hukum Allah. Yang keempat, alladzi yadda'i ilmal ghaib. Orang yang mengaku
mengetahui ilmu ghaib, para dukun, tukang sihir, tendung dan lain sebagainya. Dan yang pengertian yang kelima ini lebih umum, alladzi yu'badu min dunillah, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Dalam surah An-Nisa ayat 51, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang kami berikan kepada mereka sebagian dari Al-Qur'an, Alkitab, yaitu kitab Taurat. Tapi mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka lebih percaya kepada tukang sihir, kepada setan, kepada taghut, sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ketika orang kafir Quraisy mendatangi orang Yahudi. Karena musuh mereka sama, yaitu dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy mengatakan atau bertanya, siapa yang lebih baik antara kami atau Muhammad? Kami itu walaupun menyembah berhala, kami itu menyambung silaturahim, kami itu membela kekerabatan, memberi makan orang yang ziarah ibadah haji, membantu orang-orang yang dalam perjalanan. Muhammad ini memecah belah suku Quraisy. Dia mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, menyesatkan agama kami. Siapa yang lebih baik? Nah, orang-orang ahli kitab ini menjawab, kamu yang lebih baik. Padahal dia tahu bahwa yang benar adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah dikabarkan dalam kitab mereka, seperti yang tadi saya bacakan. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi ketika Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku datang kepada kalian adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul yang membenarkan, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan memberi kabar gembira akan kedatangan Nabi yang terakhir bagi kalian yang bernama Ahmad. Tapi ketika Nabi ini datang kepada mereka, falamma ja'ahum, nah, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Mereka tidak mau beriman dan mereka lebih percaya kepada al-jibti wa taghut. Padahal ini adalah ucapan mereka, hanya ucapan saja. Mereka dalam keyakinannya lebih mempercayai agama-agama samawi. Yang mereka anut adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka tahu bahwa menyembah berhala itu adalah sebuah kesesatan. Tapi untuk bermuka manis atau pura-pura membela mereka mengucapkan kalimat itu, bahwa yang lebih baik adalah mereka, orang kafir Quraisy. Padahal hatinya tidak. Tapi itu di sini dikatakan sebagai beriman kepada bil jibti wat taghut. Beriman kepada setan dan taghut. Karena mereka niatnya sudah tahu kebenaran tapi menutupinya. Menyamarkannya karena untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang percaya kepada dukun, kepada ramalan, kepada paranormal atau apa yang dipercayai oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang
tahu tentang hal-hal gaib ini, ya mereka beriman kepada al-jibti wa taghut. Beriman kepada tukang sihir, orang yang mengaku tahu hal-hal yang gaib. Dan ini merusak keimanan, bisa termasuk terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan. Nah, padahal semua nabi dan rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan dakwah untuk beriman hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala penyembahan selain Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus bagi setiap umat adalah ada seorang nabi dan rasul. Apa yang mereka ajak? Ani'budullaha, hanya menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, untuk mengingkari, menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah surat setelah ayat kursi, ayat 256 dari surat Al-Baqarah disebutkan, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan lepas. Hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang orang-orang jahiliyah yang masih beriman kepada sihir, taghut dan lain sebagainya. Maka dan ini masih terjadi di zaman sekarang. Orang-orang yang karena entah karena desakan ekonomi, karena ingin berkuasa, karena nafsu keduniaannya, mereka lari kepada perdukunan, kepada taghut, kepada sihir, kepada setan-setan. Dan ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Hal min soal, silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Nah, salah satu syaratnya itu ilmu dan mengetahui. Nah, ini ada nggak kadarnya, Ustaz? Paling tidak minimalnya untuk mengetahui la ilaha illallah. Misalnya kan luas sekali, Ustaz. Nah, jangankan yang semuanya asma wa sifat aja sebenarnya itu jangankan apa sebenarnya kita belum tahu makna kecuali artinya. Itu, Ustaz. Nah, mengetahui makna la ilaha illallah, yaitu mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan makna yang luas atau seluruh syariat, tapi khusus yang di sini adalah al ilmu tentang la ilaha illallah itu sendiri, tentang khusus tentang la ilaha illallah itu sendiri. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tahu artinya dan meyakini apa yang dia ucapkan ini, maka dijamin masuk surga, akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pengertian la ilaha illallah adalah pengertian yang simple atau yang sederhana, bahwa tiada Tuhan yang layak disembah. Berarti Tuhan-Tuhan yang lain itu ada yang disembah, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang apalah yang lain, Tao dan lain sebagainya. Ada Tuhan, tapi mereka tidak layak untuk disembah, tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Yang pantas untuk dijadikan Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam asma wa sifat itu kalimat pemutusnya adalah yang bisa menyelamatkan kita adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun, menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Artinya semua nama dan sifat-sifat Allah tidak bisa disamakan dengan sifat manusia. Dia mendengar tapi tidak seperti pendengaran kita. Dia Maha melihat tapi tidak seperti penglihatan kita. Dia Maha tinggi, ketinggiannya tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Dan begitu seterusnya tentang asma wa sifat. Tidak bisa kita mengira-ira atau menjangkau. Tidak bisa mengenal atau menjangkau keseluruhan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Jadi yang lebih ditekankan di situ adalah ilmu adalah tentang arti dan makna dan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu sendiri. Nah, bahwa kita harus menuntut ilmu, bahwa kita harus belajar agama, iya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan. Sholat misalnya, orang harus tahu ilmunya, karena itu kita lakukan setiap hari. Puasa misalnya, karena itu menjadi rutinitas kita. Zakat misalnya, orang yang berkewajiban zakat harus tahu ilmunya. Jadi hal-hal yang kita lakukan, yang menjadi amal ibadah kita sehari-hari atau pasti menjadi tugas kita, maka ya kita harus tahu ilmunya. Maka tidak sah atau tidak akan diterima suatu amalan kalau dia tidak tahu ilmunya. Jangan-jangan apa yang diamalkan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Beriman kepada al-jibti wa taghut ini kan bisa menjadi luas artinya. Jadi orang yang tidak hanya mengagungkan, tidak hanya menyembah, tidak hanya mengkultuskan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mentaati sesuatu itu atau seseorang itu melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lebih takut dengan perintah atau lebih taat kepada perintah manusia daripada perintah Allah, atau mengalahkan perintah Allah atas perintah manusia, maka ya dia termasuk orang yang menyembah kepada tauhid, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal min soal ada lagi? Enggak ada? Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.